Puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Musawwir Al-Mudabbir Al-Hadir yang telah memberikan kemudahan, kemurahan untuk kita semua bisa menghadiri majelis yang Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Raudhah min Riyadhil Jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Maka kiranya kehadiran panjenengan kula sami di tempat yang penuh berkah ini, setiap langkahnya dari berangkat hingga pulang lagi keseluruhannya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah memperberat timbangan amal kita kelak di hadapan Allah dan memperberat mizan kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa teristiqomah di qalbi, teriyakini dalam hati tanpa keraguan, wa qaulu bil lisan, dan kiranya lidah lisan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melafaz salawat salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kiranya panjenengan kula sami kelak bisa membersamai beliau di yaumul hisab dalam keadaan insyaallah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Budaya dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengaji bersama kehidupan sebaik-baik manusia, seindah-indah akhlak seorang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan uswah dan qudwah bagi panjenengan kula sami hamba Allah yang insyaallah membersamai beliau adalah kebaikan, itba atas apa-apa yang dia contohkan dalam fragmen kehidupan adalah keberkahan, dan tentu saja ujung dari keseluruhan harapan kita adalah kelak bisa membersamai beliau di dalam jannah milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Budaya dirahmati Allah, di sini ada kalimat hutang cinta kita kepada Rasulullah. Seberapa kemudian panjenengan kula sami memiliki hutang kepada sebaik-baik manusia, seindah-indah makhluk ini dalam hal kecintaan. Ketika kemudian kita berbicara tentang rasa cinta, maka secara umum rasa cinta itu memunculkan perasaan rindu, perasaan ingin senantiasa membersamai, perasaan ingin senantiasa mengikuti, perasaan ingin senantiasa mengingatnya dalam setiap saat dan setiap waktu. Dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik hamba, seindah-indah makhluk yang senantiasa panjenengan kula sami ada dalam ingatan beliau. Artinya kalau kita senantiasa ada dalam ingatan beliau, itu menunjukkan kualitas cinta beliau kepada kita. Maka pada rahmati Allah, kita lihat beberapa gambaran ya kecintaan manusia terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kaum muslimin, mukminin, sampai orang-orang yang bukan muslim, bukan mukmin, tetapi kemudian muncul perasaan cinta kepada Rasulullah, muncul perasaan kagum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada sebuah buku yang ditulis oleh Michael Ishaq, salah seorang sejarawan, salah seorang filosof dari Amerika Serikat. Dia mengumpulkan nama dari 100 tokoh dunia, Bapak Ibu, Bunda Ayah. Dan dari 100 tokoh dunia itu kemudian diklasifikasi bersandar atau berdasar pada kemampuan mempengaruhi umat manusia dan membangun peradaban yang indah di atas bumi. Dan ternyata Michael Ishaq yang bukan muslim ini meletakkan nama Muhammad bin Abdullah, versi beliau, versi dia itu ya, kalau kita Rasulullah SAW itu sebagai tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia. Di bawahnya baru ada Ishaq Newton, di bawahnya lagi baru ada Isa Ibnu Maryam, dan seterusnya. Artinya apa? Bahkan orang-orang non-muslim pun mengagumi Rasulullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi aneh, menjadi tidak semestinya kalau ada seorang Muslim tidak mengagumi Rasul. Dan mengagumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah bukan semata atau tidak hanya berkait dengan berapa kali kita melakukan sholawat, tetapi lebih dari itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara mengikuti beliau, kehidupan beliau, pola hidup beliau, karakter beliau, interaksi beliau. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan pasangan, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, maka semuanya kemudian menjadi hal yang disayang panjenengan kula sami untuk itba atau ini. Maka terima kasih kami sampaikan kepada DKD Kota Kediri pagi ini yang memberi kesempatan kepada kami dan seluruh jamaah untuk mengkaji kehidupan Rasulullah ini. Semoga pulang budaya pulang dari sini, rasa cinta kita tambah, rasa rindu kita tambah, rasa keinginan tahuan kita terhadap Kanjeng Nabi nambah. Jadi kepo yang berpahala, kepo. Kepo yang berpahala adalah kepoin Rasul. Kepo yang berpahala adalah ketika kita pengen tahu seperti apa kehidupan Rasul, seperti apa cara makan beliau, seperti apa cara beliau ngobrol dengan istri, seperti apa beliau mendidik anak, seperti apa beliau berinteraksi dengan tetangga. Ini namanya kepo yang berpahala. Tapi kalau pengen tahu tasnya Syahrini mereknya apa, nggak pahala, nggak ada pahala. Itu malah ruwet-ruwetin hidup panjenengan, memenuhi memori kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi budaya hati Allah ini, subhanallah, buku-buku yang mengkaji kehidupan Rasul itu Pak Bu ada ratusan, bukan puluhan. Ratusan, kebetulan yang kami punya di rumah sekitar 34, itu yang khusus bicara tentang Rasulullah, karakter beliau, kepribadian beliau, cara beliau memimpin, cara beliau berinteraksi dengan pasangan dan anak dan seterusnya, cara Rasulullah mendidik sebagai guru dan seterusnya. Ini beberapa contoh ya kehidupan Rasulullah. Cara Rasulullah berbisnis seperti apa itu ada. Dan tidak ada satupun manusia di atas dunia Allah yang kehidupannya dipotret selengkap Kanjeng Nabi. Rasulullah itu kehidupannya dipotret secara lengkap dalam sejarah. Dari mulai cara beliau masuk kamar mandi, Masya Allah. Ada bu, sejarah manusia ditulis cara dia masuk kamar mandi? Gak ada. Cara Rasulullah masuk kamar mandi ada bu? Pakai kaki apa dulu? Kiri sambil mengucapkan Allahumma barik lana bima. Itu doa makan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi masuk kamar mandi dipotret kehidupan Rasul. Cara beliau makan dipotret. Cara beliau berinteraksi dengan istri bahkan mohon maaf di kamar ada. Cara beliau berinteraksi dengan tetangga ada, Masya Allah. Detail kehidupan Rasul itu ditampilkan oleh Allah melalui buku-buku yang hari ini bisa kita konsumsi. Bahkan nama-nama binatang Rasul itu lengkap. Ibu punya piaraan di rumah? Punya? Kucingnya namanya siapa bu? Buku. Pak punya piaraan kalau ibu kucing, kalau bapak-bapak ada harimau di rumah Pak? Rasulullah itu dipotret Bunda Ayah. Jadi yang namanya kendaraan beliau yang paling gagah, tinggi besar, warnanya putih, tuntanya namanya Qaswar. Beliau pernah mendapatkan hadiah seekor keledai dari Mesir. Beliau kasih nama Bulbul. Ini yang saya kasih nama kucing saya, Pak, artinya Bulbul. Saya nggak punya keledai, tapi punya kucing, maka saya kasih nama sebagaimana Rasul memberi nama dan seterusnya. Pedang-pedang beliau diberi nama dan kita tahu dalam sejarah. Masya Allah. Ini adalah manusia yang potret sejarahnya paling rinci, paling detail, sehingga kemudian memudahkan kita untuk mencintai beliau. Tapi kalau kemudian kita menggunakan konsep ya yang biasa kita ucapkan ya, bahasa dalam bahasa Indonesia budaya. Tak kenal maka tak sayang.
maka menjadi hal yang niscaya, hal yang harus, hal yang wajib untuk mengenal dan mengetahui kehidupan Rasulullah SAW. Tadi saya dibisikin Ustaz Abdul Rahman tadi ya. Ustaz ini karena ada tilawahnya dan seterusnya, nanti mungkin kalau misalnya waktunya kurang ditambah dikit, gak apa-apa Mbak ya. Jam 7 ditambah dikit. Pokoknya yang penting sebelum Isya harus selesai. Baik. Jadi yang menarik ini budaya firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ini ya. Al-Ahzab ayat 21. Nanti pertanyaannya kenapa Al-Ahzab? Kenapa firman Allah ini ditaruh di surah Al-Ahzab, surah ke-33? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi ayat ini merupakan ayat yang memerintahkan juga ayat Bapak Ibu saya kita semua untuk kemudian menjadikan tokoh yang harus kita contoh, kita tiru, kita copy, kita duplikasi. Itu namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Hatta, bukan Muhammad yang lain. Muhammad bin Abdullah. Panjenengan ikuti saya, Muhammad Hatta ada jaminan surga, Pak. Tapi kalau mengikuti Muhammad bin Abdullah, jaminannya surga. Maka mengikuti siapapun yang tidak jalur pada kanjeng Nabi menjadi bermasalah. Maka nanti saya jelaskan, ini karena waktunya ini pendek. Ini saya pengen paparkan banyak, bahkan ada beberapa film yang ingin saya tampilkan. Karena wajah-wajah Bapak Ibu ini kan wajah-wajah sufi. Sufi itu suka film. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana kisah nyata untuk kemudian semakin membuat kita cinta pada Rasul. Ini saya tinggal dulu, penjelasannya nanti lah ya. Baik, kata kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran. Dan Imran ini Masya Allah, Imran ini bukan Nabi, bukan Rasul, tapi namanya diabadikan sebagai nama surah. Dan beliau ini adalah ayah dari Maryam, dan beliau ini adalah kakek dari Isa alaihissalam. Jadi ini memang keluarga istimewa, keluarga yang sangat spesial. Dan di dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah ditampilkan di dalam ayat ini dengan kalimat, katakanlah Muhammad, sampaikan pada umatku, sampaikan pada manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka itu mencintai Allah, jika panjenengan dan saya mencintai Allah. Cinta Allah apa bukan Bapak Ibu? Cinta, jika kita mencintai Allah maka syaratnya fattabi'uni. Katakan Muhammad, syarat mencintai aku kata Allah adalah mengikutimu. Fattabi'uni, ikuti aku. Kata Rasulullah yang diambil, diprastaskan oleh Allah dalam ayat ini. Dan kalau panjenengan semua dan saya bunda ayah mencintai Rasul, maka apa efeknya? Apa efeknya? Efeknya yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai panjenengan semua. Dan kalau Allah mencintai panjenengan semua, maka panjenengan akan senantiasa diingat Allah, akan senantiasa didahulukan Allah, diprioritaskan oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ingin diampuni dosa Bapak Ibu? Ingin sekali kata Bunda. Bukan berarti yang kita ingin sekali itu dosanya paling banyak. Bahwa rencana kita semua adalah para pendosa, benar Bapak Ibu? Ada yang merasa dosanya dikit Bapak Ibu? Dikit. Bagaimana nih? Oh, seperti kawan. Kalau sedang ada ya, sedang. Betul. Yang merasa dosanya banyak, saya angkat tangan. Yang angkat tangan pasti banyak. Jadi budaya yang rahmati Allah ini kalimat Allah dan sangat indah. Maka kita lihat bagaimana cara. Saya itu pengagum suara beliau. Yang beliau lakukan dari segi suaranya ya. Baik, budaya yang rahmati Allah. Nah ini yang kita pengen. Kita itu pengennya di akhirat bersama kanjeng Nabi, terus Bapak ya.
Maka syaratnya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik ketika beliau mendengar hadis ini. Jadi ceritanya begini Bunda, ya. Ini asbabul nurutnya ya. Sekilas saja. Hari itu Anas bin Malik melihat ada seorang orang Badui menghadap Rasul. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat ya Rasul? Mata sa'ah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas apa yang kamu siapkan untuk hari itu? Rasul tidak menjawab la a'lam atau la adri, saya tidak tahu dah. Tapi Rasul kemudian justru membalik pertanyaannya, lantas apa yang kamu persiapkan untuk hari itu? Dan kemudian orang Badui itu mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, ya Rasulullah, illa kecuali saya mencintai Allah dan panjenengan. Saya tidak menyiapkan apapun untuk hari kiamat ya Rasulullah, tapi saya menyiapkan dengan cara saya cinta Allah dan saya cinta panjenengan. Maka apa kalimat Rasul berikutnya? Kalimatnya adalah ini. Beliau langsung bilang, anta man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Maka Bunda ayah, siapa yang paling ada di dalam pikiran panjenengan dan hati panjenengan, maka bersama orang itulah kita di akhirat. Siapa yang paling menyita pikiran kita? Kalau yang paling menyita pikiran kita itu atau aktris, maka bersama mereka kita di akhirat. Kalau yang paling menyita pikiran dan hati kita itu para olahragawan, olahragawati, maka bersama mereka lah kita di akhirat. Kalau yang paling menyita pikiran dan hati kita Rasulullah, maka kita akan di akhirat bersama. Berarti kalau pengen bersama kanjeng Nabi di akhirat, salah satu syaratnya hati dan pikiran kita harus connect dengan dunia, connect dengan Allah, connect dengan Rasulnya. Baik. Sekarang kita masuk pada gambaran filmnya, ya. Bagaimana ketika kemudian itu dibuat gambaran untuk kemudian menambah cinta panjenengan saya kepada Rasul, dan untuk kemudian kita bisa menimbang sebenarnya cinta Rasulullah terhadap kita itu segede apa, sebesar apa. Kita lihat sama-sama ini. Baik, ini adalah saat ketika Rasulullah atau detik-detik ketika Rasul akan dilahirkan. Bukan detik-detik, mohon maaf, ya, beberapa minggu sebelum Rasul dilahirkan. Nah, baik. Laki-laki ini budaya namanya Abdurrahman Al-Asram. Pernah kenal Abdurrahman itu? Kenal, di mana? Jalan Jomo. Abdurrahman itu adalah panglima perang yang dikirim oleh Raja Habasyah ketika Yaman diserang oleh penduduk Yahudi, diserang oleh tentara Yahudi. Kemudian dipaksa masuk ke dalam agama mereka. Kalau tidak mau dibuatkan parit, kemudian dibakar dalam parit. Maka dalam Al-Quran itu ada kisah tentang Ashabul Ukhdud, orang-orang yang ada dalam parit. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan orang-orang Nasrani Yaman yang dipaksa masuk Yahudi yang kalau tidak mau mereka dibakar. Maka ada satu yang lolos ketika Habasyah meminta tolong kepada Raja Yahudi yang Habasyah, yang kemudian mengirim panglima namanya Abdurrahman. Sampai kemudian dia bisa menaklukkan orang-orang Yahudi di Mesir mereka, maka dia menjadi penguasa Yaman. Ketika dia menjadi penguasa Yaman, dia merasa ekonomi Yaman itu tidak bagus. Kenapa? Karena orang-orang yang berdagang dari Syam, kalau ke Yaman kan harus lewat Madinah Mekah. Dan dagangan mereka selalu habis ketika sampai di Mekah. Karena Mekah itu tempat jujukan ziarah terbesar di Jazirah. Maka kemudian Abraham merasa apa yang membuat Mekah itu menarik? Ka'bah. Maka dia kemudian bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah agar supaya ekonomi Yaman, ekonomi negara Yaman tidak terhalang oleh Mekah. Maka kita lihat prosesnya, dia bergerak menuju ke Makkah Al-Mukarramah dari Yaman, berarti dari selatan. Dia bergerak menuju Mekah untuk menghancurkan Baitullah agar supaya ekonomi Yaman bisa berjalan baik.
tetapi dia dihadang oleh laki-laki yang bajunya krem, janggutnya putih, sorot matanya tajam dan berwibawa. Laki-laki ini bernama Syaibah bin Hashim. Siapa Pak? Syaibah bin Hashim. Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf. Maka Syaibah ini sebenarnya adalah Abdul Muthalib. Kita mengenalnya Abdul Muthalib. Nama aslinya Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf. Dia adalah kakek Rasulullah. Didampingi oleh sang anak. Ini adalah adik dari Abdullah, satu ibu satu bapak. Namanya Abu Thalib. Dia didampingi oleh Abu Thalib untuk berhadapan dengan Raja Abraha. Ketika sudah berhadapan dengan Abraha, maka kemudian Abdul Muthalib atau Syaibah bin Hashim ini mengatakan, Anda silakan masuk Mekah, tapi tolong berikan 200 ekor unta saya yang sudah Anda dapat. Abraha merasa kecewa karena ternyata Abdul Muthalib tidak membela Ka'bahnya, tapi minta untanya. Maka Abraha mengatakan, wah Anda itu tidak layak dihormati. Tak kira sampai mau belok Ka'bah datang ke sini. Ternyata mau minta unta Anda. Kata Abdul Muthalib Syaibah, dia bilang, kalau unta itu urusan saya, karena dia milik saya. Tapi kalau Ka'bah itu urusan Allah yang memiliki. Bukan saya, tidak sanggup saya melindungi. Yang bisa melindungi, maka kita lihat apa yang terjadi. Abraha kemudian memutuskan. Ya saya percepat dulu ya Pak, saya percepat. Memutuskan ya sudah, balik kamu ke kotamu, katakan ada seluruh penduduk Mekah. Kami akan menghancurkan Mekah dan bait kalian, Baitul. Kami akan menghancurkan Ka'bah. Suruh orang-orang Mekah keluar ke bukit-bukit. Maka kemudian Abdul Muthalib kembali pulang menuju ke Mekah sambil membawa 200 ekor unta. Yang menarik Bapak Ibu kita lihat ya. Ini adalah batas kota Mekah di masa itu. Kalau sekarang batas ini bentuknya monumen Quran. Jadi kan kalau dari Mekah pulang ke Indonesia ke Jeddah itu pasti lewat batas kota monumen Quran. Itu dulu bentuknya begini dibentuk. Nah sekarang kita lihat ketika kemudian Abdul Muthalib memutuskan untuk pulang. Kemudian dia mengumumkan kepada masyarakat Mekah. Dia umumkan, pergilah kalian ke bukit-bukit karena tentara berjanji Abraha akan menghancurkan kita, menghancurkan Ka'bah, meluluh-lantakkan Mekah. Maka seluruh masyarakat Mekah pergi ke bukit-bukit. Dan nanti kita akan lihat seperti apa konstruksi Mekah gitu ya, secara demografi dan secara geografi, agar supaya kita bisa bayangkan. Maka kemudian Abdul Muthalib bermohon, ya Allah, bahwa ini rumah panjenengan, ini bukan rumah saya cuma pelayan panjenengan ya. Panjenengan yang bisa melindungi rumah ini. Maka apa yang terjadi? Abdul Muthalib terkejut setelah dia bermohon. Tiba-tiba dia mendengar gemuruh di angkasa. Maka dia melihat ke angkasa dan ada jutaan ekor burung yang diterbangkan oleh Allah menuju ke Baitullah untuk melindunginya. Inilah yang disebut dengan Jundullah. Inilah yang disebut dengan pasukan Allah. Jutaan burung bergerak dan kita lihat arahnya. Qairul ababil, burung yang berbondong-bondong. Maka Allah menggerakkan burung ini. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Coba baca dengan nama. Kalau kita lihat dalam tayangan ini di Baitullah, ini burung-burungnya. Panjenengan melihat gerakan burung-burung ini. Dia bergerak memutari Baitullah dengan arah searah jarum jam atau berlawanan. Searah atau berlawanan. Dan bukankah seperti itu gerak tawaf itu? Jadi sebelum kemudian burung-burung ini menghancurkan pasukan bergajah Abraha, dia bergerak memutar. Memutari Baitullah atas perintah pemiliknya. Abdul Muthalib tentang dirinya. Betapa dahsyatnya rencana Allah menggerakkan pasukan ini
berupa burung yang berbondong-bondong pada diri. Nah ini pasukan Abroha udah hampir masuk pintu gerbang Mekah. Ada catatan budaya Bapak Ibu. Kita mau leres, gajah itu binatang burung. Bukan. Gajah itu bukan binatang burung. Tadi saya sampaikan pada lanjutan asal Abroha itu mana asalnya? Habasya. Asalnya Habasya. Dia diutus di Yaman. Asalnya Habasya. Habasya itu mana kalau sekarang? Ethiopia. Ethiopia itu kedua apa? Afrika. Maka tentara yang dibawa, binatang yang dibawa adalah binatang khas Afrika. Yang dia merasa dengan binatang-binatang ini dalam sebuah pertempuran. Kalau pertempuran sekarang gajah itu tank. Jadi sudah seperti tank-tank begitu. Jadi dia adalah binatang penghancur. Yang kalau kuda saat dengan dua musuh pernah dalam pertempuran logisia, itu pasukan kudanya paling orang lari karena ketemu dengan pasukan gajah lawan. Kuda ketemu gajah. Dan ini kemudian digunakan oleh Allah. Tadi kita sampai pada jadi kita sudah sampai di batas Korea. Ini wajib dari perlawanan mana? Afrika. Karena memang dari Habasya. Ini adalah tentara Habasya. Jadi masih di Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan gajahnya mogok dalam jalan. Mungkin ada yang panas. Apakah dalamnya bulu? Tidak dia menjawab. Dan ini persis kata Rasul. Jadi Rasulullah itu pernah ontanya kosong. Itu nggak mau jalan, bagus. Ketika sampai di Judea, kalau datang di Judea, itu nggak mau jalan. Ontanya Rasul. Dan Rasul langsung bilang sama sahabat yang menghentikan kaki kosong tentang dia. Itu adalah yang dulu menghentikan kaki gajah Abroha. Jadi ontanya Rasul itu sempat mogok dan mau jalan ketika berada di Hudaybiyah pada saat nanti ada perjanjian Hudaybiyah. Dan ketika dia mogok, bukan hanya mogok perjanjian, onta ini mokok. Jadi ada ngobrol sama mokok. Dia tidak mau maju masuk ke Mekah, pengennya antrek pulang ke selatan dia. Dia pengennya antrek, tidak mau maju. Sampai di batas kota Mekah persis. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan kaki. Saya tak masukkan yang itu didorong persis mobil. Tapi dia yang mau jalan. Bahkan dia pengen balik ke Yaman. Ditarik oleh tali. Ayo maju, jangan mau, dia malah berbalik arah. Bukan hanya berbalik arah, dia goyang-goyangkan badannya agar supaya orang yang duduk di atas punggungnya melempar. Abroha. Dan akhirnya ini jadilah atas izin Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Abroha dibuncang-buncang oleh gajahnya sendiri. Jika melempar, ini namanya Pak gempa gajah. Ini pasti skala kecilnya besar sekali. Dia terlempar. Ketika dia terlempar, sang gajah ini menginjaknya. Kaki ditahan oleh malaikat. Di versi Imam At-Tabari, ditahan kakinya. Dia mau injak bosnya, ditahan oleh malaikat Allah. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, orang-orang yang congkak itu kalau matinya dijaga terlalu keren. Gajah yang dinaiki Abroha ini namanya mamot. Gajah raksasa, gajah purba. Mamot, cuman nggak ada sekarang kita pakai mamot untuk
film seperti ini. Di dalam buku-buku bahasa Inggris Pak, disebut Mahmud. Mohon maaf kalau ada nama Mahmud ini. Bukan ada suami gajah. Mahmud. Jadi gajah ini dia mau pijat. Kita hanya mengatakan, oh, ini kalau kamu yang pijat dan kemudian mati atas izin Allah, dia keren. Allah dan ini orang contoh yang matinya keren. Namrud itu matinya karena setan nyamuk. Firaun itu matinya karena air. Maka Allah dan ini Namrud itu matinya keren itu gajah yang kubur dia. Matinya nanti karena burung-burung kecil yang membawa batu. Cukup dengan seekor burung dengan batunya selesai ambil. Kayak ada orang mau bunuh diri. Ada orang mau bunuh diri kemudian bilang sama teman-temannya, aku pengen bunuh diri. Tetapi aku tidak pengen bunuh diri, tidak keren. Kalau nanti kalau aku bunuh diri masukkan Instagram. Aku pengen bunuh diriku keren. Aku pengen terbang di atas rel kereta api dan aku akan cari jadwal kereta api yang paling mahal ketika lewat. Kalau dia ditabrak kereta api jauh, banyak. Apalagi KLD. Dia pengen ditabrak gajahnya yang bersuri. Jadi Abraham kalau dijadikan keren maka Allah pilih, kemudian Abraham dikenal keren maka tidak. Ditahan sehingga Abraham sempat lolos. Pelajaran yang kedua, tapi tinggal 10 menit. Saya akan ngomong yang materi. Budaya yang dirahmati Allah, ketika kemudian masukkan gajah yang menyerang Mekah, pertanyaan saya begini, kinter-kinter kira-kira, ini kalau kita berhitung kesalahan, gajahnya, kudanya ketika menyerang Mekah, ikut salah atau benar? Dari ikut, dia nggak ikut rapat, dia nggak ikut putusin, dia cuma dipaksa dinaikin untuk menyerang Baitullah. Dia nggak salah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melindungi gajah-gajah itu digerakkan oleh malaikat balik dia, kembali dia, bergerak ke arah selatan. Burung-burung ini masih tawaf, ini baru 6 utara. Sampai kemudian ketika 7 utara telah selesai. Jutaan burung ini bergerak menuju ke atas kota Mekah, menemui Abdullah dan utara. Ada cengkraman tangan-tangan mereka dan paruh-paruh mereka membawa bebatuan dari sijil, bagian dari neraka yang sangat panas. Bahkan bukan gajah, kuda yang ikut salah. Kemudian oleh Allah ditakdirkan instingnya yang sudah melempari para penunggangi, melemparkan para penunggangi dari atas bukit. Ditembus oleh jutaan burung sehingga langit tertutup oleh burung-burung itu. Menjadi gelap. Dan kemudian kuda-kuda itu ditakdirkan Allah bergerak meninggalkan tuannya. Maka misal inilah siksaan paling tepat untuk para manusia boleh. Tapi dihijar oleh suci, maka mereka dilempar dengan batu dari suci. Kulit mereka terluka, daging mereka tertembus, tulang-tulang mereka hancur. Ini adalah beberapa minggu sebelum peristiwa besar lahirnya manusia termulia, Senin 12 Rabiul Awal 1496 tahun silam. 1496 tahun silam. Dari mana hitungnya Ustaz? Hijriahnya tahun ini berapa Pak sekarang? 14 43
1443 itu menandakan berarti 1443 tahun yang lalu Rasul hijrah. Makanya namanya hijriah. 1443 tahun yang lalu Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya Rasul di usia berapa? 53. Berarti tinggal tanggal 23, itulah hari kelahiran Rasul. 12 Rabiul Awal hari Senin 1496 tahun yang lalu. Itu Rasulullah SAW lahir, dan itu beberapa minggu sebelum atau setelah peristiwa. Setelah peristiwa. Berikutnya, saya percepat saja Bapak Ibu ya, waktunya pendek. Kita lihat inilah peristiwa yang mensenangkan bumi, dan ini pernah terjadi. Tanda-tanda alam yang Allah kirimkan untuk menunjukkan betapa istimewanya manusia yang lahir hari ini. Betapa dahsyatnya manusia yang Allah hadirkan hari ini. Hari itu langit cerah sekali, bintang-bintang memenuhinya dengan gemerlap sekali. Dan ada seorang laki-laki bernama Samuel. Nanti masuk Islam diganti Ismail, sebagian menyebut Samuel. Jadi Samuel ini orang Yahudi taat ini, yang dia dekat dengan atau mendalami Taurat Perjanjian Lama. Dia melihat langit hari itu dan dia merasa ini adalah tanda utusan terakhir, penerus Moses, penerus Musa alaihi salam. Maka dia berdoa, aku merasa wahai Allah, Engkau telah mengutus kepada kami seorang utusan baru. Aku bawa kepadamu dengan bangsa saya ini. Semoga dia telah mengasihi bangsaku ya Allah, sebagaimana Musa mengasihi bangsaku. Semoga dia bisa memimpin umat Musa ya Allah. Dan di Kanisatul Atim di Syam, gereja terbesar di Syam, seorang uskup besar yang bernama Bohairo menatap langit yang sama, menakjubi langit yang bergemerlap bintang, dan dia merasa inilah yang dikabarkan oleh Injil, oleh Perjanjian Baru. Akan muncul di antara kalian setelah peristiwa keputusan Allah, dan sungguh aku melihat telah muncul seorang utusan agung yang akan memurnikan kami semua. Dan seorang wanita yang sejarahnya tidak ada kaitan gitu ya, tapi nanti dalam sejarah hidup Rasul, wanita ini adalah wanita yang sangat dekat dengan Rasulullah. Wanita ini adalah wanita pencari kayu bakar di kabilah Sa'ad bin Bakar. Namanya adalah Halimah dari Sa'ad bin Bakar. Maka kita biasa sebut beliau Halimatus Sa'diyah. Berarti dari Bani Sa'ad bin Bakar. Beliau pas mencari kayu bakar, takjub beliau langit, dan beliau merasa pasti ada kaitan dengan saya, dan benar takdir beliau telah bertemu dengan Rasulullah. Demikian pula dengan seorang laki-laki yang sedang mengembalakan dombanya. Dia mentakjubi langit hari itu dan digerakkan hatinya oleh Allah, merasakan betapa dahsyatnya alam hari ini. Sedang menyambut apa? Menyambut siapa? Laki-laki itu adalah Abu Thalib. Demikian pula dengan seorang laki-laki tua yang sedang mengambil jemuran kayu gaharunya. Beliau ini adalah eksportir kayu gaharu ke Habasyah. Maka nanti Rasul kenal Habasyah itu dari kakeknya ini. Jadi beliau ini mengambil jemuran kayu gaharu dari atas Baitullah. Tuh Baitullah kok diinjak, apa tidak sopan? Sopan apa betul? Betul. Jadi kalau melihat orang injak Ka'bah terus gimana? Kira-kira marah. Padahal Ka'bah itu setiap tahun diinjak. Orang-orang yang mengganti selambung Ka'bah, pernah lihat? Itu pasti injak-injak Ka'bah di atasnya. Ganti bersihkan atap Ka'bah ini, injak-injak Ka'bah. Rasul cuma menyampaikan Baitullah itu mulia karena Allahnya, bukan karena bangunannya.
Sehingga tidak boleh panjenengan dan saya kemudian mengambil bebatuan Ka'bah dicungkil untuk jimat misalnya. Nggak ada kaitan. Karena yang hebat itu Allahnya, bukan Ka'bahnya. Jadi Abdul Muthalib ini biasa dijemur kayu gaharu, bekas-bekas kayu kurma juga di atas Baitullah. Beliau takjub melihat langit. Maka beliau merasa ini ada sesuatu yang besar akan terjadi di Mekah. Beliau langsung berlari turun. Ini adalah Ka'bah, dalamnya Ka'bah. Dan dalamnya Ka'bah itu dulu banyak patung-patung. Bahkan ketika Rasul menaklukkan Mekah, Fathu Makkah, itu ketika beliau masuk Ka'bah, ada lukisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail main gaduh. Maka Rasul memerintahkan menghapusnya. Jadi begitu rusaknya masyarakat hari ini, begitu jahiliyahnya mereka. Maka Allah mentakdirkan hari itu patung-patung roboh yang ada di dalam itu tidak layak berada di dalam hari yang sangat bersejarah. Bahkan ketika beliau keluar ternyata air Zam-Zam itu tertumpah keluar, meluber kemana-mana. Dan ada cahaya yang tampak sangat berkilau di atas Zam-Zam. Maka beliau kemudian mencari sumbernya, dan sumbernya berasal dari rumah sang menantu yang sedang hamil, yakni Aminah binti Wahab. Beliau melihat dari rumah sang menantu karena sang putra Abdullah sudah meninggal. Ini adalah rumah Abdullah, rumah Aminah binti Wahab. Dan beliau melihat bagaimana rumah menantuku bercahaya seperti itu, bersinar seperti itu. Pasti ada sesuatu yang bercahaya. Maka kelahiran Rasulullah dikenal dalam hadis riwayat Imam Ahmad sebagai Maulidun Nur, hari kelahiran cahaya. Cahaya bagi umat manusia, cahaya buat alam semesta. Maka beliau mendatangi rumah sang menantu, memasukinya dengan melepaskan sandal atau teropong yang biasanya beliau masuknya. Tapi hari itu beliau merasakan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Maka beliau lepas teropong, memasuki rumah Aminah binti Wahab. Hari kelahiran manusia terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah yang kita cintai, yang kita kelak berkeinginan membersamai beliau, mendapat syafaat lutfan dari beliau atas izin Allah. Dan benar, hari ini Senin 12 Rabiul Awal, bersamaan dengan tahun dihancurkannya pasukan gajah, Aminah binti Wahab didampingi oleh Ummu Aiman dan Sulaimah melahirkan manusia terbaik sepanjang zaman dan sepanjang masa. Dan tentu tidak boleh ditunjukkan wajahnya. Bahkan ketika jadi Rasul sudah tidak ditunjukkan wajah atau fisiknya, cuma cahaya di wajah. Untuk menjaga dan menghormati Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya minta izin 5 menit masih boleh? Jaga saya dulu. Ya, secukupnya lah ya. Dan saya, ini adalah tempat yang tadi, tempat sekarang yang tadi tempat lahirnya Rasul. Sekarang namanya Maktabah Makkah Al-Mukarramah atau Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Inilah tempat lahirnya Rasul. Jadi kalau panjenengan sedang sa'i, keluar dari pintu Sofa Marwah gitu. Keluar dari pintu Marwah setelah tahallul, jenengan keluar lewat pintu kanan, terus saja jalan sekitar 200 meter, jenengan ketemu ini. Namanya Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Disitulah Rasulullah. Kenapa kok dijadikan maktabah atau perpustakaan? Karena dulu dipakai orang beribadah. Bisa jadi syirik, bisa jadi yang diajukan bukan Allah tapi Rasul. Maka oleh pemerintah Saudi diubah menjadi perpustakaan. Itu pun masih banyak orang yang musik-musik serbalnya di situ di dinding perpustakaan atau kopian. Makanya
dijaga askar ajaran gitu kan, diperingatkan, nggak boleh. Dari kamar itu dilarang. Budaya rahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini intinya saja ya, adalah sosok yang memang sejak kecil dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang biasa. Lahir tidak didampingi ayah, dan banyak orang-orang besar yang hadir di atas bumi Allah ini tidak didampingi ayah, sehingga tidak ada alasan bagi manusia kok kemudian ada anak yang tumbuh besar tidak didampingi ayah, kemudian komentar kata begini, oh wajar dah, oh bapaknya orang-orang. Pernah dengar kalimat itu Bapak? Itu kalimat yang harus kita coret, tidak benar. Allah mencontohkan pada kita Muhammad bin Abdullah itu lahir dari ketemu ayah dari kita. Isa alaihi salam lahir dari ketemu ayahnya. Siapa ayahnya Nabi Isa? Demikian juga dengan Musa alaihi salam sejak kecil bersama ibunya dan seterusnya. Bahkan kemudian dihancurkan di sungai dan seterusnya. Maka Allah dan mengajarkan kepada kita bahwa anak-anak yang yatim itu punya potensi menjadi orang-orang besar dalam sejarah kalau dididik dengan benar, kalau berada pada lingkungan yang tepat, sehingga tidak ada alasan bagi manusia ketika hadir dan lahir ke atas bumi tanpa ayah kemudian mereka merasa aku hadir dalam keadaan tidak sebagaimana orang yang lain sehingga aku tidak bisa sehebat orang yang lain. Sampai kemudian beliau itu bukan itu dia ayat disusukan kepada seorang wanita namanya Halimah Syafi'iyah, Halimah dari Bani Sa'd selama 2 tahun, ditambah lagi 2 tahun, jadi 4 tahun. Tapi kemudian ada peristiwa pembelahan dada yang menjadikan kekhawatiran takut dikembalikan pada ibunya. Sebenarnya peristiwa ini kalau berbeda dikatakan dahsyat sekali. Cuma saya ambil poinnya bukan cinta kita ya, bukan lagi. Saya tinggal, langsung kita menuju pada bapaknya sang kakek. Ketika sang kakek di usia 8 tahun Muhammad usia 4 tahun kembali pada ibunya. 6 tahun ibundanya wafat, beliau sampai pingsan, beliau nangis sampai pingsan di sebuah tempat namanya Abwa. Abwa itu antara Madinah dengan Mekah, lebih dekat dengan Madinah, dekat dengan pantai. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad kecil melihat sang ibu meninggal, nangis, pingsan. Wajar berada. Di atas kemampuan seorang wanita yang bernama Ummu Aiman. Maka Ummu Aiman nanti ketika Rasul ini sudah dewasa dipanggil oleh dia sebagai Umi Baddauni. Ummu Aiman dia Umi Baddauni. Ummu Aiman itu dia adalah ibuku setelah ibuku kata Rasul. Saking cintanya dan sayangnya pada Ummu Aiman. Yang kalau Ummu Aiman ini akan menikah dengan anak angkat Rasul. Unik Pak ya? Ibu angkat Rasul, ibunya Rasul yang asuh beliau Ummu Aiman telah akan menikah dengan anak angkat Rasul namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dari Zaid yang menikah dengan Ummu Aiman lahir seorang laki-laki yang Rasul sangat mencintainya namanya Usamah bin Zaid. Usamah laki-laki yang Rasul sangat mencintai. Ini cucu angkat Rasul. Jadi pamannya ibunya meninggal, ikut kakeknya. Kakeknya Abdul Muthalib atau Syaibah bin Hashim usia Nabi 8 meninggal juga. Dan Abdul Muthalib ini sudah pesan. Siapa yang dipesan Abdul Muthalib? Beliau berpesan kepada Abu Thalib. Tangan Rasulullah SAW disatukan, tangan Muhammad kecil disatukan dengan tangan Abu Thalib. Dan ini aneh Pak. Ini unik Bu. Di antara anak-anak Abdul Muthalib, anak-anak beliau, itu yang paling miskin Abu Thalib. Miskin dan anaknya banyak. Tapi Abdul Muthalib menitipkan Muhammad justru kepada Abu Thalib. Padahal beliau punya anak kaya namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamannya Rasul. Kaya. Dan Abu Lahab ini cinta pada Rasul. Apa buktinya? Yang menyusui kanjeng Nabi pertama itu pembantunya Abu Lahab namanya Suwaibah. Maka ada sebuah hadis yang debatable bahwa di tanggal 12 Rabiul Awal di neraka nanti setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksaan karena cintanya kepada Muhammad ketika lahir.
Karena dia memerintahkan kepada budaknya, susui ponakan, karena dia sangat mencintai. Bahkan nanti Abu Lahab itu mungkin banyak yang tidak tahu Bapak Ibu. Abu Lahab itu sempat jadi besannya Kanjeng Nabi. Benar. Abu Lahab itu besannya Rasul. Anaknya Rasul itu dua menikah dengan anaknya Abu Lahab. Namanya Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Itu menikah dengan Utbah dan Utaibah, anaknya Abu Lahab. Tapi ketika Muhammad jadi Rasul, Abu Lahab yang menentang pertama kali dan meminta anaknya menceraikan anak Rasul. Jadi Muhammad bin Abdullah itu mulai 4 tahun sampai 40 dicintai semua orang Mekah. Semua orang mencintai sampai beliau mendapat wahyu. Baru dimusuhi, kita sih nopo dimusuhi. Karena banyak pengusaha Mekah yang mikir, kalau kemudian Rasulullah Muhammad ini mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, Tuhanku ghairu mahsusah, Tuhan kita semua ghairu mahsusah, gak bisa dilihat. Pengusaha Mekah langsung tepuk jidat, waduh daganganku bangkrut. Kenapa? Karena mereka adalah produsen Tuhan. Hari itu Tuhan diperjualbelikan nggak Pak? Tuhan terbuat dari apa hari ini? Batu tadi, besi, emas, perunggu. Jadi mereka produsen Tuhan. Jualan di etalase yang ditampilkan Tuhan. Jadi kalau ada orang datang, Pak, beli Tuhan. Yang mana Pak? Yang ekonomi atau yang eksklusif? Ekonomi berarti dari kayu itu. Jadi ketika kemudian Muhammad mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kira-kira mereka merasa dagangannya laku nggak? Mereka merasa waduh bangkrut, ini agama yang membawa kebangkrutan ekonomi ya. Akhirnya mereka menolak bukan karena benar, tapi menolak karena takut dapurnya tidak full. Ada nggak orang hari ini yang menolak kebenaran karena takut salah ekonomi? Banyak. Ada. Banyak. Artinya hari itu terjadi pada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan Al-Harb, Abu Gosok, Abu Jahal. Baik. Tapi waktu saya tadi minta waktu sudah habis juga. Saya bingung ini makan ini. Satu lagi Pak ya. Jadi intinya gini aja. Kenapa kemudian jenengan dan saya utang cinta pada Rasul? Karena dari awal kehidupan Rasul yang terus pikir kita itu tidak enak budaya dari awal beliau dapat wahyu itu. Jadi sejak beliau usia 40 tahun itu justru dimusuhi orang sekota. Bayangkan, orang sekota musuh jenengan. Orang sekota Kediri musuh jenengan. Kita nyaman nggak tinggal di sini. Jangankan orang sekota, sak rumah musuh jenengan, sak kampung musuh jenengan. Itu sudah siksaan luar biasa. Ini Muhammad bin Abdullah jadi nabi, jadi rasul, dimusuhi Pak orang sekota. Bahkan kita lihat saja ujungnya, mohon maaf, saya tinggal. Ini kisah Rasulullah ketika menerima wahyu, saya tinggal, mohon maaf karena waktunya. Ujungnya ini Rasul dan para sahabat kemudian mengalami siksaan hebat. Para sahabat itu disiksa dengan siksaan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Nah, ini namanya Bilal bin Rabah. Seorang laki-laki budak kulit hitam dari Habasyah yang masuk Islam, mengakui bahwa Allah itu Esa, mengakui bahwa Muhammad itu Rasul. Tapi yang punya dia majikannya namanya Umayyah bin Khalaf marah-marah, kalau kamu ikut agama Muhammad, maka kamu akan kami habis. Nah, wanita ini, wanita barusan tadi, namanya Hind binti Utbah. Ini namanya Ammar bin Yasir. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu disuruh majikannya saling menyiksa. Bilal itu disuruh nyambuki Ammar, cambuki dia, karena dia ikut agama Muhammad. Cambuki dia. Bilal sudah ikut agama Rasulullah, maka beliau tidak mau. Isbidhu, cambuki. Bilal menatap saudaranya, tidak, ini saudara bersakti dari Allah. Aku tidak boleh menyakitinya ya Allah. Isbidhu, cambuk dia, kata majikannya, tidak ya Allah, tidak ya Allah. Nah, ini adalah Hind binti Utbah. Hind binti Utbah itu kalau sekarang ketua dari wanita Mekah itu.
Ini tokoh wanita paling berpengaruh. Yang mati pada saat perang Uhud, wanita inilah yang membelah dada paman Nabi, mayat dada paman Nabi Hamzah. Setelah dibelah, diambil jantungnya Hamzah, kemudian dikunyah. Di depan Rasul, itu Rasul di Bukit Uhud. Di depan Rasul. Itu kisahnya sangat heroik para sahabat waktu itu. Kalah karena bermaksiat kepada Allah, pasukan panah. Jadi ini Hindu binti Utbah. Dia ikut di Darun Nadwa bersama para tokoh laki-laki. Dan amat bilang, pasti majikanmu bilang, cambuk aku tidak apa-apa, cambuk aku, karena kalau tidak kamu yang akan disiksa. Patuhi mereka, wahai bilang, simpan hatimu, simpan perasaan kasihanmu. Malah oleh Bilal dilepas dan kamu saudaraku, innamal mu'minuna ikhwan. Dikembalikan oleh Ammar, pukul saya. Simpan perasaan hatimu. Wah, langsung semua. Wah, ini lebih bujang dari saya terus. Yang disiksa justru Bilal dari bosnya majikan. Ya sudah, Bilal urusanku. Saya akan siksa dia sampai dia keluar dari agama Muhammad. Maka beliau itu diseret dari Darun Nadwa. Darun Nadwa itu di depannya Hijri Ismail kalau kita di Ka'bah. Sampai pintu gerbang Mekah. Beliau diseret telanjang dada dari mulai Hijri Ismail itu Darun Nadwa sampai pintu gerbang Mekah. Sampai di sana beliau dicambuki. Disiksa. Dan kemudian bertahan sampai yang capek, yang capek. Beliau terus ahad. Allahu ahad, kata Imam At-Tabari dalam sirah beliau. Hari itu Bilal bin Rabah ini kan di Mekah. Belum banyak ayat itu. Dan yang beliau hafal itu hanya surat Ikhlas. Dan bagian yang beliau paling suka adalah Allah. Dan ternyata para sahabat yang baru hafal surat Ikhlas saja disiksa dicampuri akidahnya tidak goyah. Hanya hafal surat. Sekarang orang yang hafal sekedar surat, tapi dengan seperti satu truk sudah akidahnya goyah. Ini disiksa demikian hebatnya luar biasa, tapi jangan Allah sampai tubuhnya berdarah-darah, koyak kulitnya. Ditanya oleh Umayyah bin Khalaf, "Man huwal aqwa?" Siapa dia yang lebih kuat hari ini? Beliau tetap mengatakan ahad. Kalau jawab Sayyidu Rabbuka ahad. Tuhanmu atau Tuhanmu? Siapa yang di hadapan Tuhanmu? Sayyidu Rabbuka ahad. Atau Tuhan yang satu? Beliau berkata ahad. Kalau kita disiksa begini pasti ya Allah sudah berada, pasti ada musuh. Ya sudah tidak apa-apa, Anda yang paling hebat. Pokoknya yang disiksa lagi berat. Tapi bila kita ahad. Sampai kemudian mayat jengkel ya sudah ambil batu yang tidak yang lain dan tinggikan di dada Bilal. Maka diambil batu panas. Kemudian dimintakan pada laki-laki luar biasa besar. Meletak badannya dan tulang iganya. Tapi dia tetap mengatakan ahad. Maka pantas beliau masuk surga. Bahkan Rasul mengatakan setelah Mi'raj, Rasul bercerita, "Ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga Allah sudah menyiapkan perompakmu di surga?" Orang yang masih di bumi, standarnya sudah ini. Itu saja ibadahnya masih hebat. Hari ini kalau anak-anak diberitahu ujian nasional tidak menentukan lulusan, masih tetap belajar. Sulit belajar. Jenengan dan saya kemudian
kemudian besok dikatakan Pak, besok dengan akan dapat uang 1 miliar, hari ini masih bekerja. Bila sudah di jalan surga, tapi ibadahnya bertambah. Jadi budaya yang rahmati Allah pada akhirnya, ini nggak mungkin saya tambah lagi sudah lebih 20 menit. Budaya yang rahmati Allah, perjuangan Rasulullah Masya Allah. Karena Rasulullah sendiri kan nggak boleh ditunjukkan masalahnya dalam diri. Rasulullah SAW sendiri itu ketika sujud rukuk, kepala beliau ketika sujud itu diinjak oleh Abu Jahal sambil dibuat mainan bersama yang lain. Kita tahu siapa yang berani menginjak kepala Muhammad. Setelah itu kemudian siapa yang berani mengguyur kepala Muhammad dengan isi perut unta, kotoran. Dan kemudian mereka berlomba dan salah satunya adalah Al-Aswad yang telah akan dibunuh oleh Rasulullah dalam pertempuran Badar. Jadi dia kemudian mengguyurkan isi perut kepala Rasulullah. Hari itu putri beliau yang masih kecil, Fatimah Az-Zahra yang 6 tahun menangis sambil membersihkan wajah ayahnya. Dan ayahnya mengatakan, sungguh wahai putriku, kalau Allah lah yang akan membalas pembinaan dari atas ayahnya sendiri. Jadi budaya dan nanti Allah Rasulullah SAW mengalami hal yang luar biasa. Setelah itu ikut di tahun ke-7 Nabiya bersama dengan istri tercinta beliau Khadijah dan paman beliau, hingga ibunda Khadijah yang hari itu usianya 62 ketika kebebasan selesai sakit karena tanpa atap itu diboykot itu tanpa atap, tanpa tenda. Rasulullah dengan bersama dengan istri beliau, anak beliau, kaum muslimin, Bani Hashim, Bani Abdul Thalib selama 3 tahun disikir Abu Thalib. Akhirnya istri beliau sakit-sakitan dan wafat ibunda Khadijah pasca pemboikotan. Dan hari ini disebut amal huzn kaum tersebut. Maka budaya dalam mati Allah, jika kita tidak mencintai Rasulullah, sungguh kita adalah hamba atau umat yang tidak mengerti balas budi. Jika panjenengan mendapat kiriman dari tetangga saja sesuatu yang luar biasa, kita mengucapkan terima kasih berkali-kali. Maka bagaimana hutang cinta yang dikirimkan Rasul pada kita semua, yang beliau senantiasa mendoakan panjenengan saya, yang beliau senantiasa di malam hari menangis untuk panjenengan saya, yang beliau ketika berada di titik paling menentukan syafaatul uzma akan bertanya kepada Jibril, saya mau mati, bagaimana apapun, bagaimana budaya yang berkata Allah. Maka semoga dari materi yang terbatas ini, penjelasan yang terbatas ini, ada hikmah yang bisa kita petik menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kau akan doa, langsung kita berdoa.